Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Isatul Jannah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bulukumba dari program studi ilmu aktuaria, Fakultas Sains dan Teknologi dengan nomor induk mahasiswa 2025310807. Mungkin kata asuransi sudah familiar di telinga kita semua, tapi tidak semua orang tahu apa itu asuransi. Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi perasuransian. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dan nasabah atau tertanggung untuk memberikan perlindungan finansial dari risiko tertentu. Terdapat 6 prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest. Yang kedua, utmost good faith. Yang ketiga, indemnity. Yang keempat, ada subrogation. Yang kelima, ada proximate cause. Dan yang terakhir, ada contribution atau kewajiban untuk menanggung. Perjanjian asuransi secara umum meliputi beberapa hal, yaitu perjanjian yang dibuat selalu menimbulkan atau menciptakan hubungan hukum. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menuntut hukum. Perjanjian berisikan suatu tujuan. Dalam perjanjian, perusahaan berhak atas pemenuhan kewajiban dari peserta. Dalam setiap perjanjian, peserta wajib dan bertanggung jawab melakukan kewajiban sesuai isi perjanjian. Objek dalam suatu asuransi adalah segala sesuatu yang merupakan isi atau bagian dari perjanjian tanggung-menanggung antara penanggung dan tertanggung. Perjanjian pertanggungan harus diadakan dengan membuat suatu akta yang disebut polis atau perjanjian asuransi. Hubungan antara tertanggung, penanggung, dan pihak lain dinyatakan di dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi. Dikatakan dalam pasal 246 KUHD dalam pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan atau kerusakan disebut tertanggung. Sedangkan pemegang polis hanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 22, yaitu pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan. Hakikat dalil dan haram dalam usaha perasuransian asuransi. Sebagai usaha pengelolaan risiko harus bebas dari unsur yang dilarang, diantaranya ada harar atau ketidakpastian berlebihan, ada maisir, judi atau spekulasi, ada riba atau bunga, dan penipuan. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan akad tabarru atau hibah untuk tolong-menolong, meliputi ta'awun, tolong-menolong antar peserta, keadilan, amanah, ridha, dan kepercayaan, anti riba, anti judi, anti gharar, dan pengelolaan dana. Aturan perasuransian syariah di Indonesia. Penyelenggaraan asuransi syariah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kedua, POJK 69 atau POJK 05 Tahun 2016 dengan aturan OJK terkait. Ketiga, ada Fatwa DSN MUI seperti Fatwa Nomor 21 DSN MUI 2001. Perbandingan asuransi konvensional dan syariah. Dalam aspek hukum Islam, syariah hukumnya menggunakan hukum takaful atau tabarru, sedangkan konvensional menggunakan hukum jual beli. Risiko, syariah menggunakan risk sharing, sedangkan konvensional menggunakan risk transfer. Investasi, syariah, halal dan bebas riba, sedangkan konvensional tidak dibatasi syariat. Sedangkan dalam hukum Islam, syariat dianggap halal dan konvensional dinilai haram. Penyelenggaraan usaha asuransi. Pengertian penyelenggaraan usaha asuransi. Yang pertama, mencakup seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan jasa pertanggungan dan pengelolaan risiko. Yang kedua, kegiatan ini dijalani oleh perusahaan perasuransian yang meliputi usaha asuransi utama dan usaha penunjang. Prinsip-prinsip dasar usaha perasuransian ada 6 seperti yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama ada insurable interest atau utmost good faith, indemnity, subrogation, proximate cause, dan contribution. Regulasi dan kebijakan pemerintah dalam usaha asuransi diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki wewenang untuk mengawasi, memeriksa, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan. Tujuan regulasi adalah untuk memastikan industri perasuransian sehat, amanah, dan kompetitif. Peran dan tanggung jawab perusahaan asuransi yaitu memberikan perlindungan risiko finansial kepada tertanggung, membayar klaim yang cepat dan adil,
memberikan informasi yang jujur dan akurat, serta melaksanakan Good Corporate Governance atau GCG. Kendala dan tantangan penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia yaitu masalah kepercayaan publik, rendahnya literasi dan penetrasi asuransi, persyaratan permodalan dan konsolidasi, tantangan digitalisasi dan keamanan cyber, serta pengawasan dan regulasi yang perlu dioptimalkan. Pembinaan dan pengawasan dalam asuransi. Peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan asuransi. Pemerintah melalui OJK menetapkan regulasi, standar operasional, dan ketentuan praktik usaha. Pembinaan dilakukan dengan memberikan arahan, bimbingan, serta edukasi pada perusahaan asuransi. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme langsung dan tidak langsung. Mekanisme pembinaan dan pengawasan. Penyusunan regulasi dan pedoman operasional. Pengawasan tidak langsung melalui pemantauan rutin. Pengawasan langsung melalui pemeriksaan lapangan, audit, dan peninjauan dokumen. Serta pembinaan dilakukan dengan memberikan arahan, konsultasi, edukasi, serta rekomendasi perbaikan. Faktor-faktor perlunya pembinaan dan pengawasan melindungi kepercayaan masyarakat, mencegah risiko kegagalan perusahaan, menjaga kesehatan keuangan perusahaan, mencegah praktik tidak sehat dalam industri asuransi, melindungi hak dan kepentingan konsumen, serta mengurangi risiko sistemik dalam sektor keuangan. Itulah tadi video pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak sekali kesalahan, baik dari diri saya sendiri selaku orang yang memaparkan materi serta materi yang saya paparkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.